Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga dan seperti biasa ya masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gua akan ngebahas kelanjutan dari game simulator cloud mining yaitu Rollercoin ya, teman-teman. Yang dimana Rollercoin saat ini tuh baru aja melakukan update season terbaru mereka, yaitu season 11. Nah, beberapa dari kalian cukup banyak ya yang nanyain ke gua perihal si Rollercoin ini, apakah dia ini masih terbilang cukup worth it atau enggak untuk kita mainin. Nah, jujur ya, kalau misalkan pendapat gua pribadi untuk si Rollercoin ini menurut gua masih cukup worth it ya. Karena di sini kita masih bisa memainkannya secara gratis ya. Apalagi sekarang untuk sistem chargingnya, mereka nih udah nggak ada lagi yang namanya sistem charging berbayar. Kayak misalkan harus wajib beli baterai untuk bisa mencharging power kita seperti yang terjadi waktu di season 9 dan juga season 8. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya seperti yang gua bilang tadi, kalau misalkan ditanya ke gua, ya menurut gua ini masih oke-oke aja sih dan masih worth it menurut gua sih Rollercoin ini. Karena di sini siapapun kalian, ini kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan koin kripto secara gratis hanya dengan menyisihkan waktu beberapa jam sehari untuk bermain game. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apakah season 11 si Rollercoin ini terbilang cukup worth it untuk dimainin apa enggak? Nah, menurut gua pribadi, makin kesini ya, makin seasonnya bertambah, ini justru malah makin nggak worth it gua lihat. Kenapa gua bilang nggak worth it? Lihat aja nih ya, kalau misalkan ini kita masuk ke event season pass yang ada di season 11 kali ini, di sini untuk reward gratisannya ini malah jadi jauh lebih sedikit ya jika dibandingkan dengan reward gratisan season pass yang ada di season sebelumnya, yang di season 10. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk yang gratisannya sendiri, ini cukup aneh ya. Si Rollercoin ini justru menyediakan yang reward gratisannya itu di level awal-awal gitu. Di level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bahkan sampai di level 6 ini ada reward power sampai 1 PH. Bahkan ini di level 11 ada reward power mining gratis sampai 2 PH. Nah, tapi kalau misalkan kita scroll sampai ke bawah, ini lucunya malah rewardnya semakin kecil ya. Mesin miningnya jadi kayak semakin biasa aja gitu. 160 GH di level 28 dan untuk yang level 30 cuma 243 GH. Ini sangat berbeda jauh dengan reward gratisan yang bisa kita dapatkan waktu kita menyelesaikan misi season pass di season 10 kemarin. Jadi simpelnya di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk dari segi reward ini bukannya malah tambah menarik tapi malah tambah gak worth it. Nah, tapi di sini lucunya kalau misalkan kita join season pass bukan yang gratisan tapi yang berbayar dengan cara beli gold pass, di sini justru reward miningnya jauh lebih banyak dan powernya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan reward gold pass yang disediakan waktu di season 10. Nah, jadi kesimpulannya di sini kalian udah bisa lihat sendiri ya, di season 11 kali ini si Rollercoin ini secara nggak langsung pengen mengajak para playernya ini untuk mulai melakukan deposit. Karena seperti yang kalian lihat di sini ya, mereka di sini dengan sengaja membuat rewardnya ini sangat jomplang. Kalau yang season 10 kan nggak terlalu jomplang banget gitu. Kalau yang untuk season 11 ini sangat jomplang banget ya perbandingannya. Kalian bisa lihat sendiri, reward yang berbayar ini mewah banget. Kemudian kalau misalkan kita ikut season pass yang gratisan, ini rewardnya B aja. Bahkan bisa dibilang menurun jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Nah, terus pertanyaannya, untuk gold pass-nya sendiri kalau misalkan kita beli, apakah ini worth it apa enggak? Nah, jadi kalau misalkan ini kita klik active pass, ini seperti yang kalian lihat ya, untuk misi yang gold pass, ini harganya kalau misalkan untuk beli tiketnya aja ini 99 RLT, tapi kalau misalkan kalian pengen beli tiket dan dapetin semua rewardnya, ini harganya 549 RLT atau sekitar 8 juta rupiah untuk bisa dapetin semua mesin miningnya tanpa harus nyelesain misi. Nah, menurut gua untuk duit segitu, ini menurut gua nggak begitu worth it sih. Kenapa gua bilang nggak begitu worth it? Karena untuk yang Rollercoin sekarang di season 11 ini, kita nih sebenarnya bisa dapetin mesin mining nggak hanya dari season pass aja, tapi di sini dengan bermain game juga sebenarnya kita bisa dapetin mesin mining ya. Meskipun mesin mining yang kita dapat dari hasil main game itu powernya nggak sebesar yang ada di season pass ini. Tapi menurut gua dapetin mesin mining dari main game itu jauh lebih worth it jika dibandingkan kalau misalkan kita ngeluarin duit untuk beli mesin mining di sini lewat season pass. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya menurut gua ini akal-akalannya si Rollercoin aja untuk mengajak supaya orang-orang mulai melakukan deposit di season 11 ini. Dan saran dari gua, kembali gua ingetin, untuk si Rollercoin ini bawa have fun aja sih. Sebenarnya jangan terlalu berambisi untuk dapetin cuan gede dengan cara deposit. Karena seperti yang udah pernah gua sampein di video sebelumnya ya, kalau misalkan kita deposit, untuk balik modalnya nih nggak begitu berasa ya. Menurut gua bahkan bisa dibilang kalian bakalan rugi gitu. Karena mungkin balik modalnya bisa 5-10 tahun. Itu juga kalau misalkan si Rollercoinnya masih buka gitu dan masih bertahan. Kalau misalkan nggak bertahan, ya wassalam, modalnya hilang gitu. Makanya sering kali gue bilang kalau misalkan tujuan kalian pengen dapetin kripto dengan cara ngemodal, lebih masuk akal kalau misalkan kalian pakai duit kalian untuk beli kriptonya langsung aja di exchange lokal seperti Indodax, Toko Kripto dan sebagainya. Itu masih jauh lebih masuk akal daripada duit kalian pakai untuk beli mesin-mesin yang beginian gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk main gratisan ya ini sih worth it menurut gue, karena di sini dengan menukarkan beberapa jam waktu luang kalian sehari, di sini kalian bisa berpeluang untuk dapetin berbagai macam jenis kripto secara gratis mulai dari Bitcoin, Dogecoin,
Dogecoin, Ethereum, Solana dan sebagainya gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu selain perubahan di season pass di season 11 kali ini, tentu aja updatean perubahan lainnya itu yang bisa kalian lihat itu adalah updatean di season store-nya ya, yang ada di sini. Seperti yang kalian lihat untuk reward season store, kalau misalkan dibandingkan dengan season sebelumnya, ini untuk rewardnya masih sama ya. Di sini kalian bisa dapetin mesin mining dengan power 175 TH sampai dengan 1 PH. Ini masih nggak ada bedanya sih dengan season sebelumnya. Jadi masih sama-sama aja ya teman-teman, nggak ada yang berbeda. Nah kemudian habis itu selain updatean season pass dan juga updatean season store, di season 11 kali ini, kalau misalkan kalian masuk ke kolom wallet kalian, di sini kalian udah bisa ngeklik si Litecoin ya teman-teman. Kursornya udah bisa langsung diarahin dan dia udah nggak masuk ke dalam mode staking lagi. Nah tapi yang bikin gua kesel di sini adalah di sini untuk si Litecoin ini kan mode stakingnya udah selesai nih 1 tahun. Tapi di sini pas kita pengen cairin ini si Litecoin ini nggak bisa dicairin ya guys. Jadi sistemnya sama kayak Tron kemarin yang pas dia selesai mode staking itu kita nggak bisa tarik koinnya seperti Doge ataupun Bitcoin gitu ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan Doge sama Bitcoin ini kan ada tombol withdraw-nya nih. Tapi kalau untuk Tron dan juga Litecoin ini malah si tombol withdraw-nya nggak ada gitu. Jadi ini yang bikin gua kesel gitu sama si Rollercoin ini. Karena di sini kita udah capek-capek nge-staking 1 tahun gitu ya si Litecoin dan juga si Tron, tapi pas udah saatnya kita mau buka si stakingnya, malah di sini tombol withdraw-nya nggak disediain gitu. Ini yang bikin gua makin kesel aja gitu sama si Rollercoin ini. Nah terus abis itu pertanyaannya, kalau misalkan ini kita nggak bisa withdraw, terus si Litecoin-nya ini bisa kita pergunakan untuk apa bang? Nah jadi simpelnya di sini karena ini si Litecoin nggak ada tombol withdraw-nya, jadi buat kalian yang mungkin pengen menguangkan si Litecoin kalian ini, di sini mau nggak mau kalian hanya bisa menggunakan si Litecoin tersebut yang udah terbuka ini untuk membeli roller token di kolom roller tokennya ini nih. Nah jadi nanti si Litecoin tersebut bisa kalian pergunakan untuk membeli RLT. Nah jadi ini di sini kalian tinggal klik Litecoin di sini ya. Terus abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa RLT yang pengen kalian beli menggunakan Litecoin tersebut. Kalau misalkan kalian punya 0,6 Litecoin, maka si 0,6 Litecoin itu bisa kalian tuker untuk membeli 43 RLT. Di mana nantinya 43 RLT ini bisa kalian pergunakan untuk membeli mesin mining di kolom marketnya si Rollercoin ini nih. Nah di kolom miners yang ada di sini atau di kolom sales and popular yang ada di sini itu teman-teman. Yang dimana nanti kalau misalkan kalian udah beli mesin miningnya bisa kalian pajang di ruangan kalian yang ada di sini untuk meningkatkan power penambangan kalian supaya kalian bisa menambang crypto favorit kalian lebih banyak lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk di season 11 kali ini menurut gua si Rollercoin udah makin banyak akal-akalannya ya. Jadi simpelnya di sini ini menurut gua ya, kalau misalkan nanti kalian menemukan koin baru lagi di sini yang dimunculin sama si Rollercoin dan koin tersebut masuk ke dalam mode staking lagi, saran dari gua abaikan aja koinnya. Jangan kalian coba-coba ataupun berani untuk memining ataupun men-staking si koin yang belum kebuka tersebut. Karena takutnya kejadian kayak yang Litecoin ini ya, Litecoin sama Tron udah capek-capek gitu ya kita ngumpulin setahun, pas udah nyampe 1 tahun pas pengen nge-withdraw malah ujung-ujungnya tombol withdraw-nya nggak ada. Simpelnya di sini kita malah disuruh untuk membeli RLT lagi gitu menggunakan hasil mining dan hasil staking kita. Nah ini menurut gua si Rollercoin tuh kayak kurang kerjaan banget gitu. Kalau gua taunya awalnya ini nggak akan bisa di withdraw gitu, gua juga nggak akan mining Tron dan juga nggak akan mining Litecoin gitu ya. Jadi kayak percuma aja gitu. Kalau dulu kan waktu staking Doge ataupun staking Polygon Matic ketika udah 1 tahun pas kita buka ini ada tombol withdraw-nya gitu ya muncul. Jadi kita bisa narik. Tapi kalau untuk yang Litecoin ini pas udah nunggu 1 tahun malah nggak bisa di withdraw gitu. Ini menurut gua cara kerja si Rollercoin ini udah nggak jujur gitu teman-teman. Makanya gua selalu bilang ya berkali-kali buat kalian yang pengen melakukan deposit di sini dan berharap bisa dapetin cuan yang lebih banyak dari deposit, itu lupakan aja gitu. Karena dari segi gratisan aja si Rollercoin ini seperti yang kalian lihat ya banyak nggak jujurnya gitu. Apalagi dari segi berbayar. Nah kemudian habis itu updatean terbaru si Rollercoin di season 11 kali ini yang cukup bikin jengkel adalah di sini setiap kali dia melakukan update, ini gua nggak tahu kenapa ya, block reward Satoshi yang disediakan sama mereka itu selalu menurun gitu setiap update-nya. Gua nggak tahu ini kenapa. Apakah ngikutin harga Bitcoin yang semakin naik makanya ini dikurangin apa gimana? Nggak ngerti gua. Nah ini adalah salah satu updatean yang menurut gua bikin jengkel. Jadi simpelnya dengan penurunan block reward yang semakin kecil ya tentu aja ini akan mempersulit kita dalam mendapatkan koin kripto secara gratis. Kenapa ya? Karena sekalipun mesin mining kita makin banyak ataupun power kita semakin gede, itu nggak akan berpengaruh besar dengan reward yang akan kita dapat karena rewardnya sendiri makin dibatasin dan gua nggak tahu ini kenapa. Dan lucunya untuk pengurangan block reward ini tuh selalu dilakukan pas setiap kali update gitu. Si Rollercoin update berkurang. Ini yang gua bikin jengkelnya. Kalau memang mereka emang bener-bener ngikutin harga Bitcoin, harusnya untuk update block rewardnya ini dilakukannya real time gitu. Jangan selalu diubah-ubah pas update gitu. Pas update berkurang. Itu yang bikin gua agak jengkel ya main si Rollercoin
koin ini. Tapi balik lagi ya, buat kalian yang mungkin nggak masalah dengan hal tersebut dan mungkin fine-fine aja, ya monggo sih ya, silakan lanjut main si roller coin ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau untuk mode gratisan ya sampai saat ini emang masih cukup worth it sih ya. Meskipun emang banyak beberapa kejanggalan yang mulai dimunculkan semenjak season 7 kemarin. Yang pertama mulai dari charging baterai berbayar lah, kemudian ada beberapa koin yang udah pas staking kebuka nggak bisa di withdraw lah, kemudian yang ketiga di sini untuk block reward semakin kecil lah, dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi gratisan, meskipun memang banyak kecurangan yang terlihat jelas dilakukan sama si roller coin ini, tapi ini menurut gua masih sah-sah aja sih buat kalian yang mungkin tujuannya adalah untuk nyari koin kripto secara gratis. Tapi balik lagi ya, seperti yang udah gua sampein sebelumnya, kalau misalkan kalian pengen melakukan deposit, ini sangat nggak worth it banget, dan lebih baik jangan sekali-sekali berpikiran untuk melakukan deposit di si roller coin ini, karena percuma buang-buang duit gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk tujuannya gratisan, ya oke, boleh silakan gas-gas aja, karena toh kita nothing tulus ya maininnya, nggak ada modal yang kita keluarin sama sekali, paling cuma modal tenaga dan waktu doang. Itu pun kalau misalkan kalian nggak keberatan untuk maininnya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa keberatan, ya tinggal skip aja. Jangan pernah berpikiran untuk melakukan deposit untuk mempercepat proses mining kalian, karena itu hasilnya bakalan tetap sia-sia aja gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk roller coin season 11 kali ini, menurut gua ini sangat nggak worth it ya kalau misalkan dibandingkan dengan season 10. Kenapa? Karena di sini yang pertama untuk reward season pass gratisannya di sini jauh semakin receh ya jika dibandingkan reward gratisan yang disediakan di season 10. Kemudian habis itu di season 11 kali ini seperti yang kalian lihat ya, si roller coin kembali melakukan kecurangan dengan cara menutup mode withdraw di koin Litecoin yang udah mereka sediakan untuk di staking selama 1 tahun. Kemudian untuk kecurangan yang ketiga di sini untuk block reward mining, mereka kembali menurunkannya ya, dari yang sebelumnya ini rewardnya kalau nggak salah gua nih dapat di 54.000 di 3 bulan yang lalu, dan setiap bulannya ini selalu dikurangin sampai sekarang udah di 33.000, dan gua nggak tahu apakah ini masih akan dikurangi terus apa enggak. Kalau misalkan ini masih dikurangin terus ya wassalam sih ya, menurut gua itu artinya game ini udah mulai melakukan kecurangan secara terang-terangan. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin masih pengen mainin si roller coin ini secara gratis, menurut gua masih oke dengan berbagai macam kekurangannya. Dan sekali lagi gua sampein buat kalian yang mungkin pengen join season pass-nya ini, kalian cukup join yang gratisannya aja sekalipun hadiahnya lebih receh. Tapi menurut gua ini masih mending ya daripada kalian mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli gold pass-nya yang ada di sini, karena itu bakalan sia-sia aja menurut gua. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi sekian video gua kali ini tentang updatean terbaru si roller coin di season 11 versi Maijun Tarlan Dosinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.